Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek baik-baik saja? Ada apa? Ada kunci di sini? Ah, lebih baik sekarang? Nenek, Ah, oke, tidak apa-apa. ya, lebih baik aku ambil mobil untuk mengantarmu ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak, aku tidak jatuh dimanapun. Hanya terlalu senang. Kesalahan lama. Kalau begitu, kenapa kamu di sini sendirian? Aku di sini untuk kukuku. Siapa nama cucumu? Aku akan membantumu mencarinya. Tidak, aku tahu di mana dia. Ah, tidak. Nak, terima kasih untuk hari ini. Aku perlu bicara dengan bosmu. Aku akan memberimu hadiah yang baik. Tidak, Nenek. Aku akan pergi juga. Jangan beri aku hadiah lagi. Oh, begitu ya? Baiklah kalau begitu. Tolong tinggalkan nomor kontakmu. Aku harus berterima kasih padamu dengan baik di masa depan. Tidak apa-apa, Nenek. Sungguh tidak perlu. Kamu baik-baik saja. Ada usaha lain. Aku pergi dulu ya. Hati-hati, Nenek. Sampai jumpa. Kamu menyembunyikan calon menantuku di perusahaan seperti ini. Apa maksudmu? Kenapa kamu jadi calon menantu lagi? Aku bilang tidak mungkin dengan dia. Kalian semua, kamu sudah bersama seseorang, pria dari keluarga kami. Kapan kamu belajar untuk berhubungan satu malam, Nenek? Di depan matamu. Beraninya aku? Ya, aku sudah bilang cucuku yang tertua tidak akan main-main. Kalau tidak, dan aku tidak akan khawatir jika kamu tidak tertarik pada perempuan. Nenek. Kenapa kamu semakin keterlaluan? Sekarang aku punya pacar. Kalau begitu, menikahlah. Ini perintah. Nenek, kami belum menikah. Sekarang satu-satunya cara mengubah skandal menjadi berita. Agar kamu bisa membersihkan reputasimu sebagai anak boros. Juga untuk membalikkan situasi Wan Mao saat ini. Satu-satunya cara. Aku tidak ingin hubunganku bersifat komersial. Ingatlah. Keamanan terbesar bagi seorang wanita adalah menikahinya. Bukan komersial. Itu disebut komitmen seumur hidup. Tolong kurangilah menonton drama romantis. Ini perintah. Menikahlah secepatnya, aku pergi. Aku akan mengantarmu. Jangan lupa. Bawa cucu menantuku kembali malam ini. Aku ada sesuatu untuk kalian berdua. Nenek. Ini juga perintah. Bantu aku periksa Hanifus ya. Semakin detail semakin baik. Juga balikan Wan Mao. Satu-satunya cara untuk masuk ke situasi ini. Suruh sekretaris datang ke kantorku. Tuan Tang, Kamu terlihat seperti apa? apa kamu tidak ingin melihatku? Ini surat pengunduran diri untuk ditandatangani, kan? Ayo bertunangan. Pertunangan. Pertunangan. Apa kamu ingin menghancurkannya jika tidak menetapkannya? Atau ini caramu memaksaku meninggalkan Jiangsu? Hubungan kita telah membuat situasi Wan Mao sangat memalukan. Jadi aku membutuhkanmu. Sekarang aku mengumumkan kepada publik bahwa aku akan segera menikah. Waktu terbatas 6 bulan. Aku akan memberimu 2 juta tunai setelahnya. Enak ya punya uang. Aku punya pacar. Aku tidak setuju dengan itu. Dia pacarmu? Kamu bisa menyelidikiku untuk uang ini. Kenali dirimu dan lawanmu. Untuk bekerja sama dengan senang hati. Aku menolak. Kalau begitu, bayar sendiri uangnya. Ini cuma sandiwara. Aku mengakui kemampuan aktingmu. Siapa tahu apa lagi yang kamu rencanakan?
Aku sedikit tertarik padamu. Oke, tapi aku punya satu syarat lagi. Katakan. Aku akan meminjamkanmu uangnya. Aku tidak mau uang ini. Masa orang bisa jadi 3 bulan? Orang lain. Syarat dicabut. Setuju. Aku menandatanganinya tanpa melihat lebih detail. Demi kamu membayarku kembali. Untuk sekarang, aku percaya padamu. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Jadi, tugas apa yang bos punya hari ini? Pulang bersamaku setelah kerja. Sendirian di rumah. Aku tidak setuju dengan itu. Pihak B harus bekerja sama tanpa syarat dengan semua tuntutan pihak A. Aku keberatan. Keberatan tidak valid. Apa yang dilakukan bibiku? Makan, makan. Sudah kubilang aku tidak tertarik padamu. Selamat atas identitas barumu. Beruntung. Aku pasti akan memuaskanmu, tunangan. Akhirnya, informasi batch ini selesai dirapikan. Untuk menghargai kerja keras semua orang yang lembur terus akhir-akhir ini. Malam ini aku yang traktir. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan dari langit. Jadi baik malam ini. Katakan, apa hubunganmu dengan Tuan Tang kami? Tidak. Kami hanya. Hei, Mickey. Kalau begitu, kita bisa bicara. Heng, kami hampir penasaran dengan riwayat hubungan Tuan Tang. Aku ada urusan malam ini. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai lulusan baru? Jangan istimewa saat pertama kali masuk dunia kerja. Ayo, semangat. Ayo. Kau milikku malam ini di awal musim panas. Ayo makan malam bersama yang lain. Kotaku. Kenapa kau di sini? Aku butuh dia untuk menghadiri makan malam keluarga hari ini. Supervisor Liu. Bisa dapat persetujuan khusus? Ah, iya. Tentu saja. Kalau batch aku Captain Selamat makin Captain Tang dan Museum Panas. Ayo. Tentang. Bukankah kita harus merahasiakannya sebelum pengumuman resmi? Bagaimana bisa kau mendatangiku dengan terang-terangan? Itu namanya foreshadowing. Setelah itu, propaganda resmi akan lebih kredibel. Tentang benar-benar berpandangan jauh. Ganti baju ini. Aku akan menemui nenek nanti. Sangat norak. Tang Long punya selera yang bagus. Apakah ukuran ini agak kecil? Seluruh dunia mode. Tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan profesionalku. Aku yang sedikit terlalu banyak hal itu. Tapi mataku seperti penggaris. Bukan itu yang ingin kukatakan. Ini perasaanku. Pokoknya, yang ingin kukatakan adalah aku punya ingatan yang bagus. Wongbo. Aku sudah ganti baju. Nenek. Aarg. Oh, ternyata kau. Hahaha. Nek, kau baik-baik saja? Sungguh tak deh. Luar biasa. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat. Aku juga tidak menyangkanya. Tentang adalah cucumu. Yupes hehe. Cucu yang hebat. Hehe. Panggil namamu di rumah. Apalagi panggilan Tian Chen? Aku sudah terbiasa di perusahaan. Lagi pula belum ada pengumuman resmi. Kami masih ingin menjaga kerahasiaan. Hei, aku ingat kamu bilang mau pergi sebelumnya. Apa Jingsing mengganggumu? Nenek mendukungmu. Enggak juga. Sebenarnya tidak. Jingsing baik padaku. Cuma suruh aku naik tangga kalau lagi gabut. Kirim dokumen dan pindahin air. Jauhkan aku darinya kalau dia lagi bad mood. Kalau dia lagi senang, suruh aku bikin sup untuknya. Cuma masak. Sebenarnya, ini yang harusnya aku lakukan. Masa kamu biarin dia ngelakuin kerjaan berat kayak gitu? Nek, kamu harus percaya sama aku. Aku enggak cuma disuruh-suruh sama Tuan Tang. Sebenarnya, dia juga sayang sama aku. Mulai sekarang, kamu yang urus Xiaochu. Dia capek kerja tiap hari. Kamu pulang terus pijitin punggungnya.
Seorang burung di rumah darbusan buat dia tiap hari. Enggak bisa urus dia. Aku bawa kamu tanya. Kan ada nenek? Masa masih harus urus diri sendiri? Cuma bisa tunjukin sayang kalau ngelakuin sendiri. Apa nenek Xiaochu bilang baju ke Tuan Tang? Tuan Tang enggak marah, kan? Berani dia. Mulai sekarang kamu jadi nyonya keluarga Tang. Kendaliin dia. Nek, aku cucumu. Kalau Xiaochu resmi masuk keluarga, kita berdua pasti lebih dekat. Enggak usah cemburu. Enggak mungkin menang hahaha. Nek jangan khawatir. Aku pasti jaga baik-baik. Aku pasti jaga baik-baik Xiaochu. Jamin dalam beberapa hari kamu bisa keluar negeri. Biar dia gemukin. Keluar negeri. Urusan pernikahan anak ini selesai. Aku bisa jalan-jalan kemana aja dengan tenang. Kamu ingat, kalau aku enggak ada, pasti jaga baik-baik menentuk kebiraku. Tentu saja. Nek jangan khawatir. Janji setelah nenek kembali ke Cina, yang aku lihat adalah menantu perempuan yang sempurna. Wah, aku tersentuh. Lihat kalian berdua begitu mesra. Aku sudah memutuskan. Mulai malam ini, kamu bisa pindah dan tinggal bersama di awal musim panas. Hidup bersama. Kamu lihat? Keluarga kita seperti ini. Saat kamu pindah, ruang ganti apa? Kamar bayi. Kamu bisa mendesain ruangan apapun yang kamu mau. Nenek, kami belum bisa tinggal bersama. Lagi pula, di perusahaan, asmara kantor. Kami harus menjaga kerahasiaan. Ini. Jangan khawatir, Wan Mau kita tidak memiliki aturan seperti itu. Tidak ada pacaran di kantor. Aturan tidak manusiawi itu. Aku dan kakek Jingsing, dulu juga hubungan kantor. Apa ini namanya? Shang Yang tidak benar. Balok bawah bengkok seenaknya. Oh nenek. Itu tidak benar. Kamu bilang kami bosan bersama sepanjang hari. Bukankah kesegaran ini sudah lama hilang? Tang Jingxing, kurasa kulitmu gatal. Bagaimana aku bisa di depan awal musim panas? Bicara omong kosong yang tidak baru ini. Katakan saja yang sebenarnya. Menantu, kamu lihat? Pria harus tegas. Kalau tidak, pikirannya akan bengkok. Kakek Jingsing sudah kukendalikan seumur hidup. Apakah kamu merindukanku saat pergi? Apakah kamu masih ingat? Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan mampu. Kenapa tidak mencari pasangan? Karena aku cantik. Mampu, kecuali kakekmu. Tidak ada yang layak untukku. Pemandangan awal musim panas sangat indah. Kamu sangat cantik. Jangan buru-buru mengambil beberapa perlengkapan. Kau paham maksudku? Peri-peri apa? Baru saja punya bayi. Haruskah aku begitu belak-belakan? Nenek, dia tidak bisa. Aku tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Wajah tubuh. Kekayaan belajar. Ada juga indeks kesehatan. Yang tidak mendekati nilai sempurna? UPS. Oke. Berhenti pamer. Kekurangan besarmu. Kenapa kau tidak bicara soal karaktermu? Nenek. Aku cucumu. Bagaimana kau bisa menjelekkan aku? Nenek ewu musim panas tidak melahirkan. Aku tidak buru-buru ingin kau punya bayi. Hanya permintaan Castle. Jangan sampai cicitku lahir dengan kepribadian seperti itu. Nyonya Tang. Oke, aku harus pergi juga. Aku akan tinggalkan rumah ini untuk kalian berdua. Nikmati dunia berdua kalian. Hahaha. Bukankah kau pergi bulan depan? Masih awal. Aku ingin bersama saudari senjaku. Keliling dunia. Tidak mungkin. Kau enak manja. Bisakah kau berhenti? Manja katamu. Aku seorang nenek tua. Mengurus perdagangan luar negeri ini selama puluhan tahun. Sulit melihat kau bisa menopang langit. Bisakah kau membuatku jadi pemilik toko jabat tangan juga? Tapi kenapa kita begitu jauh? Akur ya?
Ada kejutan di kamarku. Jangan mengecewakanku. Oh. Awasi mereka berdua untukku. Jika ada masalah, laporkan segera padaku. Jangan khawatir, kurang dari setahun. Tunggu saja cucumu. Oak. Monitor ini punya pengenalan wajah. Kalian berdua harus absen di sini setiap malam. Hei. Sukses dalam waktu. Terima kasih sudah tidak mengarahkan benda ini ke samping tempat tidurku. Apa aku mesum? Tidak, aku bilang aku punya nenek. Buat apa kamu mau benda ini? Ini namanya kecerdasan buatan. Pendekatan dua era. Masuk dan lihat kejutan yang aku siapkan untukmu. Ayo pergi. Nenek memperlakukan setiap pacarmu. Apakah semuanya begitu megah? Aku tidak pernah membawa perempuan pulang. Presiden yang tampan dan kaya. Ini akan menjadi ibu tunggal. Aku tidak apa-apa yang ingin dilihat nenek. Drama idol tanpa otak. Membuat sesuatu yang begitu duniawi. Bahkan ini merek terkenal. Nenek benar-benar besar. Bagaimana kamu memakai ini? Jangan dipakai. Jangan dibuang. Situs web bekas ini bisa dijual dengan harga mahal. Siapa yang membeli piyama bekas? Tidak masalah jika labelnya belum dilepas. Tuan Tang tidak malu? Laki-laki sendirian dan perempuan janda dalam satu kamar. Perhatikan tingkah lakumu. Aku masih percaya pada karakter Tuan Tang. Bagaimana kita tidur malam ini? Atau kamu tidur di lantai? Di tempat tidurku. Hahaha. Wah, benar-benar jadi. Kamu pasti bercanda. Di sini. Aku adalah pihak. Kamu adalah pihak B. Perhatikan etika profesionalmu. Kita jelas saling menguntungkan dan menang-menang. Selain saling menguntungkan dan menang-menang. Aku masih bosmu. Bos, tolong. Wow. Anjing si ini. Tempat tidurnya lebih baik darimu. Tuan Tang, kamu benar-benar pria sejati. Nenek punya tugas suksesi yang sangat penting. Serahkan padamu, kamu tidak akan mengecewakan nenek, kan? Kenapa kamu tidak pergi ke panti asuhan dan mengadopsi satu? Adopsi tidak berhasil, kan? Aku juga peduli dengan ikatan darah dengan keluarga besarmu. Kalau kamu gunakan keluarga penuh, cari satu yang tidak perlu kamu bujuk dan cobalah. Pokoknya punya bayi. Itu yang terjadi. Kenapa aku harus repot mencari orang lain? Bukankah ada yang sudah siap? Salah, letak. Otakmu kacau. Anak yang aku lahirkan tidak baik. Tolong biarkan aku pergi. Karena kamu begitu sadar diri. Maka aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara. Jangan gigit aku. Gigit. Aku juga tidak menggigit. Mungkin nenek menyiapkan tempat tidur pelacak komputer. Oh, begitu ceroboh? Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan menjadi adegan ciuman. Pertunangan. Ini Hishensi. Sebagai pilihan pertama kami. Tidak ada perubahan idola. Putih dan kurus tidak cocok dengan temperamen perusahaan.
Jiang Sisi, artis populer yang akan kembali ke Cina. Posisi kopi dan citranya sangat cocok dengan penampilan kami. Dan timnya cukup menuntut. Sulit bagi kami untuk memulai. Ini yang perlu kamu selesaikan. Gaji tinggi Wan Maohua mengundangmu ke sini. Apakah kamu mengajari aku bagaimana melakukan sesuatu? Tang Jingxiang membantuku mengambil handuk mandi. Pokoknya, aku memberimu seminggu. Cepat selesaikan untukku. Kamu dengar? Oke. Jangan pura-pura tidak bisa mendengarku. Nenek menyuruhmu merawatku. Jiang Sisi tidak buruk. Direktur Fang, tolong datang sendiri. Cobalah mencapai kerjasama. Kami dalam komunikasi yang erat dengan timnya. Apa yang terjadi? Aku baca Tang Jingjing menyalahkanmu. Aku tidak tidur nyenyak semalaman. Sakit punggung ini hampir membuatku patah. Hei, cukup untuk hari ini. Kita melihat sisi pribadi Tuan Tang yang jarang terlihat. Tidak akan diam? Sekretaris Xia. Aku bilang kamu sebagai istri presiden. Bisakah kamu memperhatikan Citra? Agar pas dengan gaun yang kamu pesan. Aku tidur di lantai keras setiap hari. Aku harus makan rumput setiap hari dan berpura-pura jadi wanita terhormat. Halo. Apakah semuanya sudah siap untuk pesta pertunanganku? Jangan khawatir, Tuan Tang. Semuanya sudah dilaksanakan sesuai ide Nyonya Tang. Oke. Tang Jingxing, Presiden Wan Mao. Dia akan bertunangan dengan pacar misteriusnya Sabtu ini. Sayang, awal musim panas. Bergabung dengan perusahaan besar memang beda. Bahkan seragam kerjanya pakai jas. Ketika aku suatu hari naik jabatan, kasih aku mobil. Orang tidak hanya bekerja dengan baik, dan punya pacar yang rela mengeluarkan uang untuknya. Kenapa kita tidak punya kehidupan seperti itu? Hanya kelinci kecil itu. Jangan sentuh sama sekali. Kalau aku tidak cari uang, terima kasih. Kutipan bajingan. Kamu bisa datang dulu. Hei, teman lama. Wang Koreng. Pacarmu akan bertunangan dengan presiden penampilan. Kamu masih berjudi di luar. Wei Chuxia bertunangan. Kamu tidak tahu hal besar seperti ini. Apa yang kamu sebabkan setiap hari? Aku tidak cari sedikit uang di luar. Sekarang aku punya kesempatan untuk cari banyak uang. Kamu mau? Bagaimana kamu ingin melakukannya? Oke, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Selera nenek masih sangat kampungan. Mengingatkanku pada kejutan di depan rumah malam itu. Aku cantik. Biasa saja. Tidak ada. Upakara Pertunangan Tuan Tang, Jingxing Dan Nona Mi Chuxia. Mari kita lihat berapa lama kamu masih bisa tertawa. Aku ingin kamu bertukar cincin pertunangan. Ya. Kukira itu akan menjadi telur merpati. Aku tidak menyangka itu hanya kacang-kacangan. Hanya properti pura-pura. Tentu saja aku akan membeli telur merpati saat aku menikah. Aku tidak tahu gadis malang mana yang akan menikahimu. Bukan kamu. Oh. Oke, mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Ajak calon pengantin pria kita untuk mencium calon pengantin wanita. Cium satu cium, satu cium, satu cium. Cium satu cium, satu cium, satu cium, satu cium. Cium satu cium, satu cium. Cium satu cium satu. Wow. Jeler New. Aku tidak nyadar.
cukup memiliki potensi menjadi pemeran utama drama idol. Kalian bekerja sama dengan baik. Sayang sekali itu bukan Sang Herane. Oke, sekarang aku umumkan pesta dimulai. Maaf, Bagaimana bisa ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Awal musim panas, sebenarnya aku mencari kamu hari ini. Aku ingin memohon padamu untuk mengembalikan ginseng padaku. kembalikan ginseng padamu. Apa maksudmu? Tang Jingsing adalah pacarku. Aku ada urusan hari itu. Aku salah memberikan kartu kamar kami padamu. Aku sangat mencintainya di awal musim panas. Bukankah kamu punya Zhao Jekai? Bisakah kamu mengembalikan ginseng padaku? Jadi, beberapa hari lalu kamu bilang akan memberikan hadiah untukku dan Jakal. Itu adalah Tang Jingsing di dalam kamar. Itu karena kamu salah mengambil kartu kunci. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah? Nona Lin Xiaotong, model di Butuan Mao. Meditasi? Sementara kesampingkan dulu peranmu sebagai pacarku. Kamu jelaskan dulu. Rekaman pengawasan hotel malam itu. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah? Benar? Nona Lin Xiaotong, model di Butuan Mao. Diam. Untuk sementara, tinggalkan peranmu sebagai pacarku. Kamu jelaskan dulu. Rekaman CCTV hotel malam itu. Kakak Kay, Awal musim panas, perusahaanku sedang buru-buru. Aku harus pergi dulu. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Jakal berharap bisa memakai kalung yang dirancang oleh Mr. Alex lain kali. Bukan sebagai model sungguhan, tapi sebagai model utama. Kuharap begitu. Lalu, tunggu karya eksklusif. Yang dirancang Mr. Alex untuk perdagangan luar negeri. Ingin berterima kasih sebelumnya kepada Mr. Tang dan Mr. Alex atas promosinya. Perselang. Kamu baik-baik saja. Hei, pertunjukan besar malam ini. Oke, aku sudah dapat paspornya. Aku akan segera ke sana. Ewo Museum Panas, sayang. Aku datang untuk memberi hadiah ulang tahun. Beri aku obat. Pesan kamar sebelumnya. Kamu yang menyiapkan semuanya. Tapi mendorong pacarnya ke ranjangku. Obat apa yang kamu jual di labu ini? Xiaotong, ini semua salah paham, kan? Katakan sesuatu. Tidak ada salah paham. Kamu akan tidur dengan Tang Jingsing hari itu. Semyo derangkang olehku, Xiaotong. Aku mengatur setiap bagian hari itu. Aku tiba-tiba menerima undangan penyelamatan dari pertunjukan Haute Couture de Bonn. Kesempatan ini bisa datang ke model kecil sepertiku. Tuhan membantuku. Jika aku bisa mendapatkan sumber daya ini, aku akan berada di sana. Tidak hanya anonim lagi. Aku juga bisa lebih cocok dengan Jingsing. Jadi kamu mengirimku ke kamar itu. Aku juga bagian dari rancanganmu. Saat itu dia sudah minum obat. Aku tidak ingin dia hanya menemukan seseorang untuk membocorkanku. Kamu bersih. Punya pacar lain. Aku yakin kamu tidak akan memperebutkan apapun denganku nanti. Bahkan tidak akan tahu aku yang melakukannya. Itu sebabnya aku memintanya untuk menemanimu untukku. Xiaotong, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau menipuku? Gunakan sekretariku Xia. Kamu tidak bisa murah dan bagus.
Semua yang kau nikmati hari ini seharusnya menjadi milikku. Jika kau tidak mau, kembalikan padaku. Nona Lin. Tolong perhatikan kata-katamu. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Kamu tidak punya posisi untuk memutuskan di mana aku berada. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku sudah kembali di platform perdagangan luar negeri selama 3 tahun. Aku menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Apakah salah bagiku untuk mengejar seseorang yang kusukai? Lin Xiaotong, persahabatan kita sudah berakhir. Jika kau tidak ingin membuat dirimu terlalu buruk, berhenti membuat masalah. Lin Jingqi, kau lebih memilih menikahi wanita biasa seperti Mi Chuxia. Apakah kau juga tidak ingin melihatku? Nona Lin. Jika kau tidak memikirkan pikiran buruk itu sejak awal, maka setidaknya sekarang kau masih menjadi model kerajaan Wan Mao. Tapi aku memberitahumu sekarang. Kamu sudah dipecat oleh Wan Mao. Aku sudah melakukan padahal. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kau terus menjadi gila, aku akan memposting semua video itu online. Lalu kau ingin menjadi terkenal. Aku akan menghancurkan penjaga keamananmu dan bermeditasi. Aku salah, dengarkan aku. Biarkan aku menjelaskan. Nona dies only. Tolong pergi. Akan pergi sendiri. Sekretaris Xia. Aku ingin meminta maaf atas apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Meminta maaf padamu. Aku salah paham dengan kalian berdua sebelumnya. Tapi setelah melihat video itu, aku baru tahu bahwa kau juga korban. Aku juga mau minta maaf karena bilang kamu tidak masuk akal. Lihat wanita yang mencoba mendekatimu. Bisa begitu tak bermoral. Aku paham kenapa kamu marah waktu itu. Ternyata jadi bakat bisnis muda yang menjanjikan. Nggak lebih gampang dari jadi bintang. Ke orang luar, aku lahir dengan sendok emas di mulut. Lahir kaya. Tapi aku juga merintis dari bawah sampai ke posisi sekarang. Foto kita. Mencapku sebagai playboy romantis. Hampir menghancurkan bisnis keluarga yang dibangun kakek selama 40 tahun. Jadi, aku harus mengambil waktumu beberapa bulan tanpa izin. Temani aku lewati masa ini. Demi kamu yang malang. Biar aku beri pelukan penghiburan. Ada biayanya? Kita kan teman sepenanggungan. Anggap saja karyawanku memberimu keuntungan sebagai bos besar. Hei, Cucu yang hebat. kamu memanfaatkanku? Aku bicara mewakili nenek. Aku juga ada kejutan untukmu. Tapi bisa juga jadi teror. Apa? Mantan pacarmu datang. Jak Kuet. Jangan gegabah. Dengar dulu apa yang mereka katakan. Zhao Jekai, kamu main kabur ya? Kamu tahu nggak? Kamu sudah melewatkan kesempatan terbaik. Aku ganti strategi. Pacarmu tunangan dengan pria lain. Kamu masih bisa ketawa. Aku ulangi ya. Mi Chuxia itu mantan pacarku. Maksudmu apa? Tang Jingxing mau kasih uang ganti rugi besar. Tuan Zhao, Silicon Cellular. Kamu ngapain? Mysterious. Tuan Zhao, aku bisa tebak kenapa kamu datang hari ini. Tapi demi menjaga muka, aku punya rencana cadangan untukmu. Biaya putus yang cukup untuk memuaskanmu. Tapi bagaimanapun, kau dan aku tidak saling mengenal. Tidak ada kesempatan untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Jadi agar pesta pertunangan berjalan lancar, aku akan menghubungimu setelah acara. Tentu saja, jika Tuan Zhao tidak mendengarkan pendapatku. Di saat yang sama, kau juga sudah tahu cara mengakhirinya. Silakan. Apakah Jingxing baik saja? Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Tolong kirimi aku video.
Bagaimana jika kau bubar? Hei! Kau kurbau. Biaya putus yang cukup untuk memuaskanku. Bos besar perusahaan grup mewah. Pasti tidak akan memperlakukanku buruk. Mengorbankan madu awal musim panas. Ini sepadan untukku tidak berjuang lebih dari 10 tahun. Sebagai pria, aku menerimanya dengan begitu tenang. Wanita yang membosankan seperti itu. Aku sudah muak. Tang Jingsing bisa mengambil alih. Aku lega. Jika aku punya uang. Wanita APA yang tidak. Zhao Jekai. Mi Zexia. Kau hila. Zhao Jekai. Pernahkah kau mencintaiku? Kau berutang begitu banyak rentenir. Seluruh keluargaku diancam. Aku bekerja banyak pekerjaan setiap hari dan itu tidak cukup. Hanya karena aku miliknya. Kau pikir aku tidak peduli, ya? Kau tidak punya hubungan baik dengan keluargamu. Rentenir untuk mengambil rumah. Ini bukan kompensasi keluargamu untukmu. Aku ditipu oleh bisnismu, menurutmu? Aku bekerja sangat keras untuk masa depan kita. Apakah ada aku dalam masa depan yang kau rencanakan? Ning Chuxia. Kau sekarang punya masa depan cerah. Semua itu berkat aku yang membuatmu. Kau pikir, jika aku membuat keributan tadi, apakah Tang Yusi akan menginginkanmu? Ini adalah masa depan yang kuberikan padamu. Kau harus berterima kasih padaku. Terima kasih telah membuatku melihat sampah ini. Pergi ke mobil dan istirahat dulu. Aku akan urus di sini. Kakak Ruo. Aku tahu caranya. Seperti yang kamu lihat. Aku sudah menjauh dari Mi Chuxia. Hal-hal yang kamu janjikan padaku. Bisa kamu berikan sekarang? Apa maksudmu? Kamu tidak terlihat familiar? 1. Kamu mencuri nama Hani Chuxia. Surat hutang untukmu sebagai penjamin. Cap tangan di atasnya semua milikmu, kan? Yang lain adalah hutang judi yang baru kamu buat 3 hari lalu. Total 1,4 juta. Jika tidak ada yang lain. Aslinya sekarang baru dikirim ke perusahaanmu. And decking.
Jika kamu bermain denganku untuk menyalahkan, salahkan kamu terlalu bodoh. Baru saja memberiku kesempatan untuk mempermainkanmu. Oke. Kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa mempermainkanmu. Kamu tidak takut aku akan mengganggu keluarga yang hilang? Mengancamku. Kalau begitu aku harus mengirimmu untuk menginjak mesin jahit. Itu saja. Aku janji tidak akan mencari kamu. Dan madu yogurt. Tanya kamu. Kenapa kamu kembali? Takut aku akan memukulnya. Aku takut kamu tidak akan memukulnya. Kesempatan untuk makan besar. Aku tidak tahu apakah kamu ingin merebutnya. Siapa yang bayar? Bos kamu? Kalau begitu aku ingin minum anggur yang enak. Bisa kamu kendalikan dirimu setelah minum? Hei, aku tidak sendirian waktu itu. Apakah kamu punya maksud? Ayo. Ikuti. Ginjal besarku, sosis lemakku, hari lapanganku, kue durianku. Aku hidup. Ini pesta yang kamu bicarakan. Kamu tahu berapa aku ingin gigitan ini untuk menurunkan berat badan? Aku tidak menyangka kamu suka kue durian. Jeroan dan daging tikus. Bagaimana bisa ada daging tikus? Oke, Yang ini di tanganmu. Kamu tidak menonton berita? Aku menggodamu. lalu kamu makan. Tang Jin Siu. Apa kamu minum obat yang salah? Kamu makan sate sisaku? Secara visual, kamu belum menyentuh potongan ini. Kenapa? Kamu punya penyakit menular. Presiden galak legendaris. Bukankah kamu seharusnya sangat tidak suka warung pinggir jalan? Kurang-kurang nonton drama idol tanpa otak itu. Gasnya, ini semua bukan untukku, kan? Ini juga bisa jadi milikmu. Tang Ning Siang, terima kasih. 300 yuan untuk sekali makan, kamu berterima kasih padaku. Kamu terlalu mudah puas. Hei, ceritakan padaku. Bagaimana bisa presiden pintar dan galak membuat tusuk sate? Kiku. Hei, ini kamu. Nyali kamu agak besar. Kamu presiden besar hari ini. Untuk menghiburku. Dan makan makanan yang tidak kamu sukai juga. Tentu saja aku terkesan. Jangan terlalu banyak memuji dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa punya preview? Aku cantik. Bagaimana kalau kita main drama idol lagi? Kita tidak punya otak. Orang akan mengeluh. Bukan sebagai penonton veteran drama idol cantik. Aku hanya suka menonton pasangan kecil bertengkar. Itu namanya punya cinta. Itu realistis. Oke. Hormat kepada penonton veteran cantik. Untuk pengguna non-target drama idol senior. Zhao Jekai, brengsek kamu. Lin Xiaodong, pembohong kamu. Keduanya bekerja sama menipuku. Karena kamu mudah ditipu. Aku akan menyatukan mereka berdua. Lalu naik ke Tokyo Dali.
Kamu menyebutnya lembah retakan. Zhao Jekai, aku buta untuk menyukaimu. Jika kamu terobsesi, kamu akan ingin memberikan dirimu padamu. Untungnya, bukan kamu malam itu. Kalau tidak, itu menjijikkan. Sekarang, dasar brengsek kamu. Wanita ini mengerikan. Apa sih cintanya? Aku ingin menjadi wanita yang kuat. Aku ingin menghasilkan banyak uang. Untuk bisa membeli banyak uang dari perdagangan luar negeri. Lihat kepalamu benar-benar keras. Sekretaris akan, sekretaris akan, sekretaris akan, sekretaris akan, sekretaris jenderal. Ah, Bos, apa usus babimu belum matang? Nicusia, apa kamu anjing? Hey, Nicusia, Nicusia. Apa kamu anjing? Gagal absen, gagal absen, gagal absen. Berhasil absen. Orang yang tidak punya hati tidak bisa diandalkan, tidak ada harapan. Sia Osin, Sia Osin. Gajah, gajah. Hidung, kenapa panjang sekali? Gajah, gajah besar. Hahaha. Sia Osian, kamu sangat lucu.
Tang Jingsing. Apa yang kamu lakukan pagi-pagi begitu misterius? Ah, kepalaku sakit. Apa yang kamu beli tadi malam bukan bar palsu? Anggur palsu, seteguknya bisa menghabiskan gajimu seminggu. Tidak ada rasanya. Aku menambahkan kontrak di atas meja. Lihat sendiri. Selama masa kontrak. Di awal musim panas madu pihak B, kecuali waktu kehadiran pihak A. Jangan minum tanpa izin. Kenapa kamu mabuk tadi malam? Kamu tidak mungkin kamu. Lihat apa yang kau lakukan padaku. Apa kita akan berkelahi? Aku berjanji akan mematuhi perintah larangan Tuan Tang Jingsing. Tang Jingsing, Tang Jingsing. Kau bilang iya kan? Sayang awal musim panas. Minuman semalam membuatmu berani ya? SSST mulai hari ini. Aku bukan lagi orang rendah hati yang dihakimi. Sayang awal musim panas. Tolong panggil aku Niu Hulu Chusia. Kita adalah kawan seperjuangan di garis depan yang sama. Partner yang akan mencapai puncak kehidupan bersama. Bicara bahasa manusia. Mulai sekarang, aku akan fokus pada karyaku. Jadi wanita kuat yang membuat mereka tak mampu. Bukan karena kehilangan cinta. Lumayan juga. Tuan Tang, terima kasih. Sangat membantuku kemarin. Sebenarnya kau hanya mulut berbisa. Masih hangat di dalam. Itu kartu pria baik. Bunga kecil. Narsis. Sekarang kita semua kawan seperjuangan di garis depan yang sama. Tak perlu terlalu sopan. Tapi di perusahaan, aku pasti akan membiarkan urusan kita di kerja. Tuan Tang. Tolong tenang, Tuan Tang. Apapun yang kau mau. Ini hari Senin. Jangan lama-lama mandi. Sebentar, naik kereta sendiri. Bos, apakah kau akan mengantarku ke perusahaan? Hidup bos. Aku sangat imut. Hello Nyonya Boss. Panggil saja aku awal musim panas. Aku tidak terbiasa dengan itu. Baik Nyonya Bos. Kenapa kau datang baju Pejai? Bukankah kemarin baru ada pesta pertunangan? Kenapa tidak istirahat? Benar juga. Semuanya Nyonya Bos. Apakah kau masih perlu mematuhi aturan begitu ketat? Karena kau sedang bekerja di perusahaan. Kau harus mengikuti aturan. Hei, hei. Berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Supervisor, ya? Bos wanita. Saya tidak ada jadwal kerja hari ini. Apakah Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda? Aok. Aco. Tolong urus situasi baru toko kami. Oke. Cukup sederhana. Ok. Baru-baru ini, perusahaan sedang memilih juru bicara. Departemen Pemasaran kekurangan staf. Saya butuh bantuan Anda untuk mengatur informasi. Berapa banyak dari Anda yang gratis? Siapa yang melihat? Apakah Anda punya waktu? Saya sedang menyiapkan draft desain produk baru untuk kuartal depan. Benar-benar tidak ada waktu. Saya terlalu sibuk di sini. Saya harus lembur setiap hari. Benar-benar tidak ada energi ekstra. Maaf, tidak tersedia baru-baru ini. Saya juga sangat sibuk. Saya gratis. Mengapa saya tidak mencobanya? Nyonya Bos, ini tidak cocok, bukan?
Kalau begitu, silakan. Ini daftar detailnya. Ikuti saja yang di atas. Dijamin menyelesaikan tugas. Jika Anda mengalami masalah di awal musim panas, temui saya kapan saja. Meskipun saya mungkin sibuk, tapi saya pasti akan mencari waktu untuk membantu Anda. Oke, Jika dia tidak tersedia, Anda juga bisa menemui saya. terima kasih. Kamu bilang ini sayang, awal musim panas. Hari yang baik untuk istri presiden, tapi harus datang bekerja. Apa gambarnya? Dia sekarang hanya seorang tunangan. Anda harus menemukan kesempatan untuk membuktikan diri. Kalau tidak, tetap menjadi fas. Saya tidak tahu kapan itu diganti. Juga di sekitar Tuan Tang. Ada budget banyak wanita cantik dan kuat. Aku pikir nyonya masa depan grup perdagangan Bay akan seperti Zoe. Mengikuti orang kepercayaan Tuan Tang dari akar rumput. Tak disangka malah seorang gadis berambut kuning yang baru lulus. Hei, cuma gadis berambut kuning seperti ini. Selain memikat pria, apalagi yang bisa kamu lakukan? Yah, memikirkan aku yang membersihkan kekacauannya. Aku jadi berkerut semua. Dia datang, dia sangat memaksa. Aku pasti akan kembali ke Tuan Tang suatu hari nanti. Kamu terlalu cepat khawatir. Terjemahan yang akan menghasilkan uang. Ini melelahkan di sini. Sekretaris ya, ayo. Bekerja keras untuk membuktikan kamu bukan vas bunga. Vas bunga berarti mereka masih menganggapku cantik. Halo semuanya, panggil saja aku Nyonya Bos. Halo, aku istri CEO kalian. Panggil saja aku Tuan Mei. Yah, kamu punya selera yang bagus. Makan dengan baik. Hati-hati. Aku lembur malam ini. Sekalipun aset nenek. Tidak apa-apa. Aku lembur malam ini. Sekalipun aset nenek. Tidak apa-apa. Miss Husia. Miss Husia. Wakil Sekretaris. Lembur semalaman. Kamu selesai. Hei, selesai. Hem.
Tempat ini sudah selesai dengan baik. Ganti rencana lain kali. Hei Oak, Bagaimana pengurutan materi awal musim panas? Semua juga akan ada sekarang. Ya, oke. Ingat Lengka Ajiyo. Tangani dengan baik. Oak. Aku akan mencarinya. Tunggu sebentar. Aku jelas meletakkannya di atas meja. Perhatikan baik-baik. Oke. Apa kamu benar-benar sudah menyelesaikannya di awal musim panas? Jangan tunda pekerjaan direktur. Aku benar-benar meletakkannya di meja. Kenapa bisa hilang dalam sekejap? Direktur, aku benar-benar minta maaf. Awal musim panas kan masih baru. Atau aku ganti orang lain. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Tidak, sekarang sudah terlambat. Aku akan melakukannya sendiri. Aku benar-benar sudah menyelesaikan semuanya. Aku percaya kamu. Jangan sedih. Tapi kamu mungkin belum memenuhi syarat, kan? Hei, berdiri di tengah. Awal musim panas, awal musim panas. Apa yang kamu lakukan? Panggil dokter. Hei, benar-benar dramatis. Tuan Cheng Leng Sang Jada Beja Tong. Ini alur cerita apa sih? Apa kamu punya mata di belakang kepala? Kamu terlalu pandai bicara cinta. Begitulah kejadiannya. Komputernya ada di sini. Aku sudah memeriksanya. Benar-benar tidak ada informasi ini. Tempat kamu. Bagaimana? Aku tidak pernah ikut campur. Tapi kamu kan kepala departemen. Selalu punya batasan dalam hati. Aku akan urus bawahan. Jangan hanya menatap bawahan. Balok atas yang tegak. Hanya di bawah balok kita tidak tersesat. Itu yang diajarkan Tuan Tang. Kalau begitu aku akan bekerja dulu. Bagaimana dokternya? Nona Tang Sumi kurang tidur. Dan kamu punya gula darah rendah. Aku sudah memberinya obat. Terima kasih. Oak. Kenapa aku tidur di sini? Tidur tanpa dibayar. Aku benar-benar kehabisan akal, Michusia. Aku lembur tadi malam. Aku takut terlambat. Jadi aku tidur di kapal. Kamu pikir Wan mau tidak bisa bergerak tanpa kamu? Atau kamu ini menjadi saburo yang nekat? Bukankah aku baru mengambil alih dan masih belum terampil? Ya, berkasku. Komputerku. Lihat sendiri. Wah, profilku. Terhapus. Data telah dipulihkan. Ingat untuk mengunci layar lain kali kamu meninggalkan workstation. Nah, Tuan Tang. Aku tidak menyadari kamu punya itu dalam dirimu. Aku tidak memperhatikan rambutmu begitu lebat. Semakin mampu seseorang, semakin rendah hati. Jadi kekagumanmu padaku perlu ditahan. HM Tuan Tang YDS. Apa YDS? Selamanya single. Kamu berdoa kata-katamu tidak menjadi kenyataan. Mulai besok. Kamu pindah ke kantor CEO sebagai asisten pribadiku. Gaji tahunanmu digandakan. 16 gaji di akhir tahun. Aku sudah menjelaskan. Aku tidak bermimpi. Tuan Tang, mengapa kamu begitu baik padaku? Berhenti menjadi bau. Aku takut kamu akan memakainya. Jaga salingku. Bisa diawasi dengan baik. Kalau begitu aku akan menjadi asisten khusus presidenmu. Bagaimana dengan Kazui? Dia sudah dipecat. Oh, kenapa? Di bawah pengawasanku pribadi. Aku ingin mencari tahu siapa yang mengutak-atik informasimu. Hanya butuh 5 menit. Tapi mengapa Kak Zuo menghapus informasiku? Di tempat kerja. Berapa lama kamu butuh mata? Hati pertahanan sangat diperlukan. Berkat informasi di bawah sekretaris, kami mendekati Jiang Lixi. Evaluasi komprehensif dilakukan. Hasil pemantauan. Kerjasama rujukan. Kamu pergi dan beritahu Departemen Hukum untuk menyusun kontrak.
Ditunda. Hei, di mana bukuku? Tuan Heng. Saya ada beberapa pekerjaan yang ingin dilaporkan kepada Anda. Apakah Anda sedang sibuk sekarang? Anda. Saya Kian, magang di Departemen Pemasaran. Bisakah Anda membawa saya lebih banyak saat ada acara di masa depan? Saya ingin belajar lebih banyak dari Tuan Tang. Bisakah Anda, Tuan Tang? Tuan Tang. Tuan Tang. Anda. Saya Kian, magang di Departemen Pemasaran. Bisakah Anda membawa saya lebih banyak saat ada acara di masa depan? Saya ingin belajar lebih banyak dari Tuan Tang. Bisakah Anda, Tuan Tang? Bisakah Anda, Tuan Wang? Bisakah Anda? Sudah selesai. Bukankah bos wanita bilang akan mengajak seseorang makan tutu nanti? Akting yang bagus. Hei. Ambil uang. Blokir bunga persik untuk orang lain. Ini tugas saya sebagai asisten khusus presiden. Itu. Nada suara Anda hari ini bisa dilanjutkan. Jual bisnis. Itu harga lain. Saya akan menambahkan uang untuk Anda untuk meningkatkan layanan. Saya tidak akan menjual jiwa berani saya untuk uang. Bagaimana kalau digandakan? Hei senior. Senior baru saja bertemu ini. Saya tidak mengerti. Apa maksudnya itu? Oh, ini untuk memilih beberapa topik pencarian populer. Jadi pencarian populer semuanya dibuat oleh kita, kan? Bagaimana menurut Anda? Hanya saja kita biasanya mencari beberapa pencarian populer, lalu bertahan di atas. Ya, saya tidak bisa. Bisa saya minta bantuan Anda? Ya, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya kapan saja. Apakah tugas yang diberikan kepada departemen Anda sudah selesai? Saya masih punya waktu untuk mengajar orang lain di sini. Kalau begitu saya akan bekerja dulu, Tuan Tang. Saya tadi sedang rapat. Apa yang tidak bisa kupotong untukmu? Aku tidak seperti rekan tadi. Bahkan masalah seperti ini harus diselesaikan oleh Tuan Tang sendiri. Apa kamu jahat padaku? Cemburu, kita tetap harus berusaha maksimal di perusahaan. Harus menjaga jarak. Nah, aksi mesra seperti ini harus dihindari sebisa mungkin. Karakter Lemonade cemburu ini. Aku akan melakukannya di beberapa kesempatan khusus. Kamu tidak cocok. Siapa yang cemburu? Hei, aku bilang saya awal musim panas. Apa kamu mulai mengakhiri kontrak? Siapkan dari sekarang. Ayo, kamu di mana yang ceroboh? Aku akan memeriksanya untukmu. Yang pakai baju putih itu kayak orang dari divisi pemasaran. Dia sepertinya bisa. Yang pakai baju hitam itu baru di sini. Kelihatan oke. Pihak B melanggar masa kontrak. Perjanjian untuk menjaga jarak dengan anggota lawan jenis lainnya. Potong gaji. Ya, Tuan Tang, aku salah. Aku janji kedepannya hanya ada Tuan Tang di mataku. Hanya Tuan Tang yang diikuti. Ukir kalimat ini di kepalamu. Oh, lah, kamu ada acara lain nanti. Ada yang mau menemui seseorang. MU Huaijin, CEO Grup MU. Oh, Tuan Sang datang kali ini. Ingin mengundang Wan Mao untuk bergabung di platform e-commerce MU.
Maaf, Bagaimana bisa ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Memang pantas jadi pemimpin e-commerce. Tuan MU benar-benar datang dengan persiapan. Tuan Tang terlalu dipuji. Nona Mi, pasti sering belanja online kan? Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang idenya. aku tidak terlalu mengerti soal ini. Kau muda pekerja kantoran. Juga target pengguna One Mau Future. Aku juga ingin mendengar pendapatmu. Untuk pengguna yang sedikit sensitif konsumen seperti aku, memang menciptakan keinginan untuk barang mewah. Tapi takut masuk ke toko fisik. Lalu hanya belanja tapi tidak membeli. Saat kami melakukan survei, memang menemukan banyak konsumen yang memiliki kekhawatiran seperti itu. Tapi belanja online akan sangat menyelesaikan masalah seperti ini. Mungkin juga bisa meningkatkan penjualan, ya. Keberadaan toko online dapat menjangkau area yang tidak tercakup oleh toko fisik. Kesulitan pembelian langsung konsumen. Ekspansi maksimal. Kelompok konsumen. Benar. Benar. Ketulusan dan profesionalisme Tuan MU benar-benar menyentuh saya. Saya akan mempertimbangkan dengan seksama saran untuk tinggal di MUS. Terima kasih atas undangannya. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya. Saya harap lain kali Anda bisa mengundang keduanya untuk mengunjungi MUS. Nona Mi, Anda harus datang. Oke, Tuan MU, biar saya antar Anda. Tak kusangka Nona Mi bekerja di bidang perdagangan luar negeri. Keep back here. Saya akan menjadi asisten yang lembut dan berbudi di rumah. Sebagian besar istri presiden yang saya kenal mengarah ke sana. Menurutku tidak buruk menjadi istri yang hanya di rumah. Hanya saja pekerjaanku membuatku merasa lebih aman. Nona Mi benar-benar berbeda. Saya memang tidak bisa diam. Nona Mi, pernahkah Anda ke Yunjing sebelumnya? Yunjing tidak punya? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak ada. Saya hanya merasa familiar dengan Nona Mi pada pandangan pertama. Mungkin karena saya lebih populer. Kalau begitu saya atas sini. Saya akan bekerja dulu. Oke, silakan. Ryu. Miu Huijin. Apa yang kamu hayalkan? Ada apa? Kontrak penurunan harga sumber daya GNCC. Jadwal kerja hari ini adalah sebagai berikut. Jadi, di MS untuk membicarakan detail operasi online toko unggulan. Ada wawancara penandatanganan dengan Jiang Sisi malam ini. Proyek unggulan dari perdagangan luar negeri hadir secara langsung. Saluran resmi akan diatur setelah selesai. Mengumumkan kabar penandatanganan kontrak dengan Jiang Sisi. Sudah melihat gaji utuh. Coba lihat. Gimana ini? Ini akan membuatku terlihat lebih putih. Pasti terlihat bagus di kamera. Ada sesuatu di wajahku. Yang itu tidak memilikinya. Aku hanya berpikir kamu cukup cocok menjadi asisten khusus. Bekerja dalam kondisi baik. Ternyata ekspresimu bukan mencari-cari kesalahan. Apakah kamu menunjukkan kekagumanmu padaku? Narsis bukanlah cedera kerja. Bayar sendiri. Tuan Tang jarang memujiku. Tentu saja aku harus bangga. Berpakaianlah sendiri, aku pergi. Kue teh mustard ini. Aku ingat Nona Huarwoyu suka memakannya saat masih hidup. Ya. Tapi aku penasaran, apakah orang itu akan menyukaimu? Saya Pa. Tuan MU. Tuanmu, Nona Ruoyu. Tuan Tang Nona Mi. Sile Kan Duduk. Kami telah membuat beberapa set rencana penjualan yang detail. Sekarang ada berkah dari Jiang Sisi, seorang pemimpin besar. Aku yakin penjualan kita akan lebih mengesankan. Nona Mi, sepertinya kamu cukup tertarik pada Jiang Sisi. Ya, aku agak menyukainya. Perusahaan kita juga harus bekerja sama dengan Jiang Sisi. Namun, Tuan Tang lebih dulu. Jadi kita sebenarnya bisa bekerja sama. Ini menunjukkan kita masih cukup berjodoh. Kerja sama tergantung pada jodoh. Jadi kali ini aku bisa bekerja sama dengan Tuan MU. Kami juga merasa. Jadi kita bisa mulai memilih produk.
Ya, aku baru tahu. Nona Mi dan aku memiliki banyak kesamaan. Jika Tang Tang rela melepaskan cinta, aku benar-benar ingin merekrut Nona Mi. Tunanganku. Hanya di sampingku. Antarkan ke sini hari ini. Nona Nie, bagaimana kue teh mustard tadi? Ini pertama kalinya aku makan sesuatu dengan rasa seperti ini. Mustardnya tidak terasa buruk. Masih terasa renyah. Sepertinya semua rasanya menyatu dengan baik. Rasanya seperti bisa merasakan hati sang pembuat kue. Apa kamu tidak suka kue durian? Atau semakin bau semakin enak? Aku menduga Nona Mi akan suka yang ini. Khusus untukmu. Terima kasih Tuan MU. Makan dan bawa. Kenapa kamu begitu malu? Kamu bisa datang ke One Mau lain kali. Aku kenal banyak pembuat kue hebat. Kamu bisa memanggang. Siapa yang bicara kerjasama untuk makan barbeque? Tuan Tang benar-benar berbeda. Terpengaruh olehnya. Kalau begitu kami pergi dulu. Tuan Tang berjalan pelan-pelan. Sampai jumpa lain kali. Apa yang kamu lakukan? Mati tersedak, aku paling tidak suka mustard. Bukankah tadi kamu bilang suka? Tidak diusahakan juga. Bisakah kamu bilang tidak suka? Aku pergi beli air. Munafik. Wah, sangat cantik, sangat iri. Setiap orang memiliki keindahan uniknya sendiri. Apa yang perlu diiri? Aku juga suka mereka. Kapan menurutmu aku paling cantik? Saat tidak membantah. Hei timbal balik. Aku juga akan mewawancaraimu. Kapan aku paling tampan? Saat kamu memberiku bonus. Superficial. Terima kasih Tuan Tang dan semoga Tuan Tang segera menjadi orang terkaya di dunia. Lebih dari 1 sen. Ambil kembali ucapan selamatku. Orang terkaya di jalanan lebih dermawan darimu. Maaf. Sejak kecilku. Bukan hanya orang terkaya di jalanan. Tuan Tang, Nona Jiang dan wartawan sudah siap. Ayo kita ke sana. Oke. Hem. Bisakah kamu bersiap nanti? Tunggu, ganti jelas untuk Tuan Tang tanpa susu. Oak, Bagaimana Nona Jiao tahu? aku pikir sudah mulai larut. Tuan Tang minum tanpa susu. Lebih nyaman untuk menyegarkan diri. Jangan coret-coret. Tentu saja. Kami tidak akan coret-coret. Bawa ponselmu. Tinggalkan di sini. Bagaimana dia tahu kebiasaan kecilku? Terima kasih. Jadi wawancaranya sampai di sini. Terima kasih. Mendekatlah dan mari kita berfoto. Mendekatlah. Oh bagus. Senyum.
Kamu pergi kerja dulu. Oak, Bolehkah aku berfoto denganmu? tentu saja. Terima kasih. Oh, Sista Nani. Bisakah kamu berfoto dengan Tuan Tang untukku? Setelah dukungan resmi, aku akan mempostingnya di Weiboku. Tambahkan foto kita. Ini sama saja dengan mengirim hot search gratis. Foto promosi Nona Yi sudah diselesaikan. Kita pergi memilih. Apakah foto yang terbaik? Pas waktunya untuk mengambil foto untuk kita. Oke. Bawa tunanganku. Lebih baik diiklankan seperti itu. Oak. Nona Lee, kita bisa pergi memilih foto. Ya, oke. Nona Jiang. Pernahkah kita bertemu di suatu tempat? Apakah Don selalu Mariuku? Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Membuatku merasa familiar. Nona Jiang benar-benar bercanda. Tapi bahkan jika kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya, tidak ada takdir di kehidupan ini. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau begitu berhenti bicara. Li Chuxia, cepatlah. Aku kelaparan. Adalah akan segera siap. Ganti jelas untuk Tuan Tang tanpa susu. Tinggalkan di sini. Mungkin kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Membuatku merasa familiar. Apa yang kau cemberutkan? Jiang Sisi membuatku merasa deja vu. Tapi aku yakin belum pernah kontak dengannya sebelumnya. Tang Jingsing. Tidakkah kau lihat orang itu cantik dan penuh nafsu? Ini pertama kalinya aku bertemu wanita cantik. Kita sepertinya saling mengenal. Ini kalimat pembuka untuk meraih wanita. Aku pikir. Aku tidak suka meninggalkan barang pribadi di area publik. Dia tahu kebiasaan kecil ini. Apakah ini kebetulan? Itu benar. Keanehanmu adalah kebiasaan. Kebiasaanmu benar-benar tidak terkenal. Aku di sampingmu setiap hari. Tidak melihat dengan begitu detail. Apakah Nona Jiang tahu cara membaca label bintang? Seharusnya aku tidak membahas ini denganmu. Cut. Jutaan juta. Besar kami. Salinan ini meledak. Wah, Tuan Tang punya selera yang bagus. Pilihan yang bagus untuk juru bicara ini. Kamu bilang. Lihat betapa cantiknya foto ini mengambilmu. Berdiri dengan wanita cantik itu berbeda. No smile, no smile. No smile, no smile. Apakah kamu cemburu? Apa yang harus aku cemburukan? Bagaimanapun, bukankah kita sedang berakting? Kapan hatimu menjadi milik? Aku bisa menyelesaikannya lebih awal kapan saja. Ganti rugi. Bercanda. Oh, tidak. Aku harus kembali tidur cantikku. Senang bertemu denganmu. Apa maksudmu? Apakah ini resmi? Oh adik, pesanannya dibatalkan. Berkah dengan air mata. Jika tak ada jodoh dalam hidup, maka biarkan aku yang membuat jodoh. Halo adik, Weibo yang baru kamu posting, dibawa oleh akun marketing. Mereka bilang kamu resmi mengumumkan hubungan. Adik, tolong hapus dan kirim ulang. Departemen Humas memberikan berita. Aku akan mengirimkannya sekarang juga. Tidak perlu dihapus. Aku akan mengurusnya sendiri. UPS, aku terlalu senang sampai lupa menandaimu. Kamu percaya itu? Adikku juga sudah sampai usia punya pacar. Aku bisa mengerti.
Untuk menutupi. Satu tindak lanjut lagi. Itulah yang diinginkan orang. Nona Mi sudah menunggu lama. Tuan MU akan segera datang. Terima kasih. Weiboku yang tidak ada yang peduli. Kenapa hari ini banyak pesan pribadi? Keluar, sekretaris. Dengan apa kamu bandingkan diri dengan orang lain? Kamu tidak benar-benar berpikir kamu Cinderella kan? Putri datang. Gadis desak menghindar. Jika aku jadi kamu, kembalikan Tang Jingsing ke jenderal. Sejarah superior. Gadis penasaran madu awal musim panas. Awal musim panas madu di bawah tekanan Jiang Sisi. Kenapa merebut Tang Jingsing? Madu awal musim panas muncul dari penampilan. Maaf, Nona Mi. Maaf mengganggu. Aku datang hari ini untuk mengambil kursi itu. Oke. Aku datang hari ini untuk mengambil draft seleksi batch kedua. Maaf, aku hari ini. Sepertinya. Apakah aku sudah siap untuk dessert hari ini? Aku dengar makan dessert bisa menyembuhkan suasana hati yang buruk. Nggak tahu benar atau enggak. Kamu menemukan semuanya. Aku cuma... Aku lihat pesan-pesan itu. Kamu sangat sedih. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingsing. Apa aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Aku lihat pesan-pesan itu. Kamu pasti sangat mencintai Tang Jingsing sampai sedih seperti ini, ya? Apa aku jatuh cinta pada Tang Jingsing? Ya, tentu saja. Lagi pula, dia kan tunanganku. Apa aku terlalu ikut campur? Di era media bebas ini, Sidiap Jerikan Celebrity akan dibesar-besarkan. apalagi Jiang Naisu dan Tang Jingsing. Mereka adalah tokoh puncak di bidang masing-masing. Sebenarnya aku sedih. Karena, kurasa apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah. Ayolah, dibandingkan mereka, aku seperti itik buruk rupa. Jangan merasa gelap saat melihat orang lain bersinar. Beberapa orang yang kamu anggap terang, karena dia sendiri berdiri di tempat terang. Tapi ada juga orang yang terang, karena dia sendiri adalah matahari kecil. Dia hanya tidak menyadarinya. Seperti kamu. Aku agak malu dengar ucapanmu. Kalau ada kesulitan atau hal yang sulit diungkapkan nanti, kamu bisa cari aku. Sekarang kita kan sudah teman. Benar kan? Ya, terima kasih, Tuan MU. Kalau begitu aku balik ke perusahaan dulu. Mereka masih menunggu aku mengatur pengalihan dengan formulir konfirmasi itu. Oak. Aku antar kamu. Nggak usah, aku bisa sendiri. Ryu. Apa kamu membawa honey chusha untukku? Tuan Tang, seleksi kedua untuk toko unggulan sudah dikonfirmasi. MUS sedang mengatur untuk online. Nggak apa-apa, aku duluan ya. Tunggu sebentar, kemari lihat yang ini. Ini penjualan dalam 24 jam setelah pengumuman resmi juru bicara. Ini adalah kreditmu. Aku akan melipat gandakan bonusmu di akhir tahun. Bagaimana hasilnya? Kau tersentuh? Terima kasih, Tuan Tang. Tidak. Jadi, aku pergi dulu. Hei.
Sekretaris ini pelit sekali. Kau mengambil begitu banyak uang tapi tidak mengajakku makan. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada pria brengsek itu? Tidak. Tidak. Tidak suka. Tidak ada lagi yang dipilih. Apakah aku bisa bertemu dengan Nona Jiang Naoki? Ini maksudnya memaksa istana bangkit? Bagaimana aku melawan balik? Nona Jiang. Nona Mi, silakan duduk. Nona Jiang, ada apa denganmu? Aku datang untuk meminta maaf padamu. Minta maaf. Opini online pasti sangat memengaruhimu. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak bisa mengontrol fans dengan baik. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Sudah bertahun-tahun di industri hiburan. Aku sudah terbiasa dengan cerita-cerita yang dibuat-buat. Aku sedang memikirkan popularitas. Bisa meningkatkan penjualan untuk perdagangan luar negeri. Tapi tidak menyangka akan dinyanyikan. Selesaikan seperti ini. Bahkan menyangkut hubunganmu dengan Tang Jingsing. Maaf untuk berita online. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku benar bisa menyalahkanmu, dan itu tidak memengaruhiku. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih atas pengertianmu. Lalu hubunganmu tidak terpengaruh, kan? Kami tidak seperti pasangan lainnya. Akan membicarakan ini. Ditambah karena penjualan baru-baru ini. Jadi tidak ada waktu. Aku mengerti. Nah, kau sangat waspada padaku tadi. Apakah itu salah paham tentang hubungan kita? Kalau begitu, kalian jarang berkomunikasi. Apa itu membuatmu merasa tidak aman? Semuanya terlihat olehmu. Tampaknya Nona Jiang tidak hanya paham perawatan kesehatan, tapi juga bisa membaca wajah. Bagaimana kalau aku jadi penasihat cintamu? Bisa, tentu saja bisa. Pernah dengar pepatah ini? Untuk masuk ke hati seseorang, kamu harus menaklukkan perutnya dulu. Oke. Misalnya, saat dia begadang kerja lembur, berikan segelas susu hangat. Susu hangat. Pantasan orang ini murung seharian. Halo. Hot search online tentang wakil sekretaris. Suruh Departemen PR dan Hukum segera menanganinya. Langsung kirim surat pengacara untuk rumor serius. Bos. Kamu kerja seharian? Lihat apa yang kubawa untukmu. HMPH. Aku akhirnya sadar sikapku buruk padamu. Kamu masih punya hati nurani. Siangnya kamu mengabaikanku. Sekarang datang lagi merayu. Benar-benar bermuka dua. Siang tadi aku mengalami hal kecil yang mempengaruhi mood. Sekarang sudah baik. Menurutmu dihina ciberbuli itu hal kecil? Kamu tahu semuanya. Kamu adalah tunanganku. Bisakah kamu tidak menanggung ini sendiri di masa depan? Sesibuk apapun aku, pasti ada waktu untuk urusanmu. Mengerti? Kalau begitu aku bukan dirimu yang sebenarnya. Aku sakit. Aku sakit. Aku salah. Aku tidak ada lain kali. Aku mau ada lain kali. Tidak. Ada apa denganmu? Apa yang dimasukkan sekretaris padamu? Aku tidak memasukkan apa-apa. Ini semua diberi kembali. Jangan-jangan sudah kedaluarsa? Apa ini? Tahu susu. Kamu mau membunuhku? Tidak menjanjikan. Supnya tidak enak. Tang Ding Xiang.
Diam, tidak. Kamu tidak larang Rosa. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu keluar dulu. Tidak, aku harus berbagi suka dan duka denganmu. Kamu keluar dulu. Kamu keluar dulu. Bos, apa kamu mencium bau aneh? Keluar. Tidak ada orang di pagi hari. Sabotase. Silakan masuk. Nona Jiang. Aku ada acara di sekitar sini hari ini. Aku mampir untuk melihatmu. Apakah aku mengganggumu? Tidak, silakan duduk. Ada masalah? Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Apakah kamu sakit? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Don punya selera yang baik. Kebetulan aku membawakanmu sup penghangat perut. Waktu aktivitas terakhir tidak pasti. Aku selalu membawa ini. Untuk menyehatkan perut. Tidak perlu. Dang, cobalah. Kamu baik-baik saja? Aku akan pergi dulu. Awal musim panas, hei. Kamu baik-baik saja? Ini tidak panas, kan? Ya, Mangkuk benda hitam yang baru saja disajikan Nonami. Dia tidak melakukannya sendiri, kan? seharusnya itu bubur penghangat perut yang dibuat khusus untukku. Sebagai nyonya masa depan perdagangan luar negeri. Aku pikir, Michusia adalah tipe gadis yang berbudi luhur dan berbudi pekerti. Tidak menyangka hidup dengan gadis seperti ini. Seharusnya ada banyak kejutan setiap hari. Wanita yang luar biasa. Seharusnya tidak terikat dalam kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Tidak menyangka keegoisan Nona Jiang begitu konservatif. Aku hanya berpikir Nonami imut. Kalau begitu aku berterima kasih untuknya. Aku akan mulai bekerja. Selamat tinggal. Tuan Tang tidak perlu mengantarku. Tidak perlu terlalu sopan antara kita. Oh, tidak. Aku pergi menemui tunanganku untuk makan siang. Nona Jiang, jalan pelan-pelan. Ada, UPS. Lihat APA yang kamu pakai. Sangat pink. Hei, apakah kamu banci? Memalukan untuk kelas kita. Barik Bernie. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Ini adalah permaisuri kelas kita. Salam permaisuri Cedra. Aduh, iya. Permaisuri beruntung. Hei, apakah kamu benar-benar banci? Lihat dirimu. Kamu bukan mungkin kilas kira. Aduh, apakah kamu mencari mati? Nona. Selamat ulang tahun Jiang Wen. Pink. Tidakkah kamu suka pink? Meskipun laki-laki yang suka pink memang langka. Tapi kamu tidak perlu malu. Mereka yang menggunakan ini sebagai alasan untuk memfitnah orang lain. Harusnya lebih malu, kan? Terima kasih. Ya, aku sangat menyukainya. Terima kasih untuk apa? Cepat pergi. Bebek jelek bahkan membuat semangkuk bubur begitu tidak sedap dipandang. Apa bandingannya dengan angsa putih? Tuan Tang, mengapa kamu di sini? Penampilan buburmu sulit dikatakan.
Dan kamu menaruhnya dengan baik? Ini bukan untukmu. Yah, Tuan Tang punya selera yang baik. Aku saja menghabiskan orang lain. Kamu masih bisa datang untuk makan siang karyawan. Aku tidak pernah minum makanan orang lain. Nona Jiang bukan orang lain. Di mataku, mereka yang tidak akrab adalah orang lain. Lalu mengapa kamu masih minum bubur orang lain? Bukankah kamu membuat bubur ini untukku? Kapan kamu makan begitu ringan? Aku diet dan aku tidak mengenalmu dengan baik. Kembalikan padaku. Hei, Lihat, kita tinggal di kamar yang sama setiap hari. Kamu tidak terlalu mengenalku. jangan ngomong sembarangan. Jangan lupa cuci piring. Apa yang kamu lihat? Terima kasih sudah bekerja keras. Aku cuci piring sendiri. Yang masak tidak perlu cuci piring. Peraturan di rumahku. Ya. Rumahku juga begitu. Dari mana anjing jomblo itu datang? Aha. Dia bilang tidak menemani aku.